keganggu ya. Dan Kaleanya juga menjadi sebuah respect band pastinya untuk Alex. Tapi Masih. Chusin masih. First pick lagi, Chushin lagi. Iya. Lagi nih angkanya. Karena kan Masih dari tadi dicoba. kalau kita lihat Alter Ego band Poveus ya. Berarti sekarang dikasih opsi nih, Superdan mau Poveus apa Sora? Sora boleh sih. Sora Gwyn kan. lagi yuk. Sora Gwyn tapi nanti bisa ada Valen di XP. Iya sih. Ini Beda dikasih ya. dilematik sedikit ya. Dikasih opsi ya. Dikasih option. Ya. Apakah bakal membawakan Sora lagi bersama dengan Guinevere? Atau Atau lari lagi nih Guinevere plus 1. iya Guinevere-nya aja dulu sama Cetian mungkin. Iya, atau Povius. Atau Poveus ya. Tapi ternyata masih sama. Masih sama. Masih. Guinevere dan juga Sora. 3 game. Dibawakan dengan adanya draft yang sama dan Dan langsung Leomord dan Glue ya. tidak langsung ke arah Valentina ternyata. Iya. Berarti Valentina ini bakal di-ban sama Coach Cascute nanti. Iya, dan ini pick ketiga Cetian. Cetian Masih sama gak sih atau untuk... Varamis. Wow, Vexana? Varamis Vexana mumpung ada glue. Iya. Langsung dilontarkan dengan damage yang begitu brutal dari Ghostbuster. Yes, tapi Cetian juga gak masalah harusnya ya. Untuk kembali memberikan combo area of effect pastinya. Oh, tapi ini bedanya sedikit sih mungkin dari Alter Ego-nya yang dimana dia akan lebih galak di area mid lane tapi dijawab dengan Eve. Oke. Eve dan juga Chushin, match up lama kita yang sering kita lihat. Dan sekarang ditutup lagi untuk Cicinya. Yang tadi udah sempat kita lihat di game yang pertama ya. Cicinya ini bener-bener bisa membungkam bagaimana agresivitas dari Superdan. Sehingga Superdannya bakal kalah laning dan gak bisa mendapatkan level 4 ketika tim fight Turtle 1. Oke. Cici meresahkan. Tapi band keempat dari Alter Ego. Mereka bisa patahin juga mungkin ke arah hero-nya dari Kuroki. Such as kayak Claude. Tadi juga susah banget ditangkep ya Claude-nya. Tapi Grok ternyata yang mereka hindari agar tidak memberikan counter initiate. Ya tetap di hero-nya Idok juga ya. Yep. Karena combo Grok dan juga Guinevere ini sangat dinamis. Dia bisa Mighty Swing, bisa Tectonic Charge. Ntar ya Super Ken udah tinggal Valdrick Wayam aja. Valen. Ini udah pasti masuk ke dalam banning list. Ya, Karena dikasih Sora ya. ini Shifting Skies-nya kan kalau dikasih gratis juga bakal rugi banget. Khalid. Oh, ini bener-bener ditutup semuanya ya untuk hero-nya Idok loh. Iya. Sebenarnya hero Idok pada zamannya ya paket kan Franco Tigreal. Franco Tigreal, Iya. Ruby, jangan lupa Ruby tuh. Kalau dulu di second phase biasanya bandnya sepaket tuh dua. Nah, Tapi banyak full hero Idok ya. bentar sekarang apakah akan muncul Chow? Bisa. Gwyn Chow ya kan? Paksa lagi Purify. Itu dia yang sempat kita bilang. Gwyn dan juga Chow. Oke. Dua pick terakhir ternyata. Untuk menuju ke game yang ketiga. Tinggal dari Alter Ego-nya mereka butuh satu gold lane. Dan satu untuk EXP atau jangan-jangan Glue-nya bakal fleksibel. Dan mereka akan membawakan hero badan. Agar nanti damage dari The Way of Dragon. Follow up-nya akan ditelan oleh lagi-lagi Alex di depan. Oke. Tapi kalau misalkan EXP yang bisa make a play juga mungkin seperti kayak lapu-lapu masih bisa ya dibawakan ya. Povius, ya. Lapu, Povius masih ada. Uranus Purify, Uranus dan Harit ternyata. Itu dia. Wah ini dia nih. Apakah akan muncul satu hero lagi? Wah ini hero RV di A8 Iya. udah melekat. Tinggal Kuroki. Last pick-nya. Cloud kah? Tokari. Cloud, Kari. Atau jangan-jangan dia akan muncul dengan Obsidia, tapi kayaknya kalau Berat Obsidia ya harinya bakal Purify kalau begitu. Tapi kayak Out of memang bound. butuh yang bisa punya damage per second ya itu Cloud Kari Obsidia. Iya. Apalagi kan dengan Obsidia yang sekarang kan optionnya jadi banyak ya. Ya. Yang critical boleh, attack speed juga boleh, tapi ternyata balik ke Cloud lagi. Kuroki. Ini dia game ketiga di Sabtu Anomali yang tentunya masih menjadi misteri siapa yang akan mendapatkan kemenangan di match ini. Oke. Karena ini akan menjadi match point untuk keduanya dan Araki Yep. Hoshi butuh banget kemenangan ini. Ini harapan yang ada di depan mata ini udah siap untuk diambil. Nah, Tapi siap juga untuk dipatahkan oleh Alter Ego. Hingga membuat Anarki harus jatuh kembali dan tetap berada di dasar, Prof. wah ini dia nih. Ini dia siapa yang akan melanjutkan tren positifnya
Atau lagi-lagi satu anomali semua yang streak akan dipecahkan di hari ini. Kita akan langsung menuju ke Land of Dawn. Purify tentunya akan menjadi penyelamat dari Alter Ego dan Full Flicker dari RRQ. Oke, dan sekarang waktunya kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Oke, match point untuk keduanya. Membutuhkan kemenangan untuk RRQ Hoshi untuk bisa memecahkan sebuah hal yang sedang mereka hadapi. Wih, tapi boleh fokus sedikit tadi ke battle spell ya. Boleh. Untuk Cyrus dia memilih ke arah dari Flicker ternyata. Walaupun dengan kehadiran dari Super Ken yang menggunakan Guinevere dan ada Chow. Ini kan pasti bakal agresif banget. Buset, oke. Idok. Satu tendangan terakhir tadi tidak connect web. Sekarang Nah, dijambak kembali tadi. dijambak. Ketempelan Patrick lagi ya. Iya. Nah, Gila tuh senyumnya bisa nggak senyum gak sih ini? senyumnya. Bisa nanti ya. Aha, Ini jadi musuh baru Pulung nih kayaknya nih. Oke, Patrick. tapi ini dia untuk setelan emblemnya ya. Untuk kedua belah terlihat poros mid lane-nya sama-sama memainkan movement speed-nya nih Bang Abe. Oke, bedanya paling ada di skill dengan Pull Yourself Together. Jadi Ya. dia akan bermain dengan Flicker yang lebih cepat, apalagi dengan adanya assist yang dia miliki, nanti tentunya akan lebih berani untuk bermain. Dan Nino mengambil beberapa platingan gold yang tentunya ingin dia unggulkan. Dan bermain dengan agresif Kuroki depan RV. Biar dia juga nggak mau kalah dari segi poke damage-nya atau bahkan kena freeze. Oke. Dan kali ini Alek juga masih mencoba untuk mengganggu ya. Di mana keberadaan Idok masih sama-sama adu untuk menguasai poke damage. Tapi Alek. Oke, tertangkap bahasa kali ini. Masih berhasil langsung diamarkan dan langsung dibalaskan. What? Ada trade. Tidak adil sama sekali. Wah, udah pasti ya Romer tuker jungler, sementara itu ada setup menuju ke area dari Turtle. Dan sama-sama udah keluar dari Retribution ya. Cuma kalau dari timing sepertinya Super Ken akan ready duluan. Dibandingkan dengan Yazuki yang baru saja dia keluarkan retry-nya. Oke, depan yang lain Arfi. Masih berusaha, 1v1 situation. Wow. Wah. Predict move yang sangat baik loh tadi itu. Yap, tapi Idok belum level 4, udah mulai dipegangin juga dengan adanya Nino. Sementara Turtle akan dipegang oleh Alter Ego terlebih dahulu. Wah ini Kuroki galak banget loh. Galak banget. Ya secara EXP dia masih unggul ya. Yep. Nah ini setup Turtle dulu nih. Karena siapapun yang dapat bisa pilih juga mau lanjut team fight atau emang dari awal mereka bakal lepasin Turtle-nya, mereka targetkan orang. Oke, nah sekarang coba lihat. Wey, Idok berhasil langsung dihilangkan. Bahkan untuk sekarang Fire Revive tadi udah dikeluarkan pula. Bahkan sekarang Yazuki-nya pun down. Menjadi sebuah kombinasi yang begitu baik dari sepertinya dari beberapa player dimiliki oleh RRQ. Yap, dan itu adalah combo yang bagus banget. Kesabaran dari Super Dan yang ngintip di belakang. Langsung membawa juga kombinasi bersama dengan Super Ken. Shifting Skies, Nice. tambah lagi dengan Valdric Wayam. Tapi sekarang Yeskiel yang ditarget. Walaupun begitu Yeskiel tetap kayak masih aman. Dia masih punya Flicker juga. Setup team fight yang tadi kita pertanyakan. Mau orang dulu atau mau Turtle dulu? RRQ mau dua-duanya ternyata. Yap, dan untungnya dua-duanya dapat ya. Untungnya dua-duanya dapat. Iya, apalagi Jadi- juga di top lane-nya kebantu lagi Kuroki-nya ada sedikit platingan. Itu dia, EXP goldnya akan terus berkembang. Apalagi buat sekarang Blazing Duet. Oh, mengusir saja untuk adanya perebutan dari Scavenger Crab. Yap, ditendangkan dan Alek berhasil langsung ditendang. Dan ini dia ada satu follow up yang begitu baik. Namun depan yang lain Yazuki hanya bisa melihat dari kejauhan. Oke, masih coba untuk diganggu ya. Buset dilompatin lagi loh Spatil Migration tapi barusan ada purple buff yang masih berhasil diamankan oleh Yazuki. Dan sekarang terjebak di pinggiran dari Real One Manipulation dan Cyrus. Arfi. Di depan yang lain ada Zaman Force dan masih digagalkan. Namun sekarang Idok. Selamat. Yap, Wanino masih coba untuk majuin lagi. Oke, dan YSKL ketempelan. Ya, ketempelan Aman. tapi masih aman ya. Aman banget, dia masih ada Flicker juga, Glowing One. Kayaknya bakal lebih berbahaya buat Nino kalau mengejar terus ya. Takutnya nanti akan ada cooldown yang siap, terutama dari Valdric Wayam, Super Ken. Walaupun mungkin di sini Nino juga punya Purify. Tapi ada pertukaran lagi nih, orange buff yang diambil. Iya, dan Super Dan-nya lagi-lagi dikasih space ya buat nge-land. Terus-terusan juga. Oke, tapi Super Dan akan hadir sih di area Turtle yang akan segera muncul. Dan seperti biasa ya, kalau kita ngomongin soal Sora, Shifting Skies. Ini akan sangat-sangat menjanjikan sekali. Kombonya juga banyak anyway. Ada di War Manipulation, ada Valdric Wayam. Ya bahkan bisa nyambut dari The Wave the Dragon juga kan. Ya, Stormbind juga ada kan. Ready Aha. banget, banyak banget.
Atau kalau emang mau damage juga kan ada mode Thunder. Oke. Tapi kali ini Alter Ego masih mencoba untuk mencari pemain-pemain dari RRQ terlebih dahulu ya. Begitupun dari Nino dan juga Cyrus-nya. Berikan poke damage tapi Turtle. Oke, dan Alek akan pergi ke arah mana ini? Alek berhasil dia menaiki ke arah satu orang, tapi sekarang Turtle dia berhasil diamankan. Pylori Koem tadi berhasil mendapatkan alih tempat yang berbeda dan Super Danda menjadi korban pula. Di dalam pertarungan tersebut dan Cyrus mencoba untuk bisa mendapatkan salah satu player. Kuroki lejap seketika. Yap, dan itu lagi ya momentumnya tadi bergerak ke arah sana. Tapi Idok, Hey, Idok, the way of Idok. Satu yang terakhir. Menjadi santapan untuk Nino. wow, itu dia jual beli serangan yang terlihat dan akhirnya kita ngelihat di game yang ketiga. Ini lumayan imbang. Wah itu tadi ya, Ionic Age di momentum terakhir, di ujung loh itu dari piringannya Uranus. Dan sekarang lagi-lagi jadi imbang, jadi 50-50 buat sekarang. Oke. Turret bawah pun gagal untuk didapatkan sepertinya. Iya. Buset dah satu. Itu digertak tumbang itu. Sebel banget ya. Thunder. Thunder. Berani enggak lu tarik sama gua tumbang itu. Digertak gitu. Gak dulu Oke, seperti biasa ya untuk sekarang Curse Helm untuk Alek. Oke. Sementara itu kita belum melihat lagi inisiasi dari Idok akan seperti apa ya. Yep. Kuroki juga udah kena point dead tapi welcome. Halo Pape. Apa kabar Pak Pape? Bentar, ini udah megangin pala yang gak gatel aja. Iya. Wah, ini gua tahu nih kepanjangan. Nih ada Pak RRQ apa? Apa? Pushing. Apa? Pape, senyumnya Pape. Saya tunggu senyumnya Pape. Please, senyum. Senyum dikit. Puyeng nih. Pape sedang ada di MPL ID Extremer. Nah mungkin yang teman-teman di rumah juga bisa temenin Pak Ape buat nobar ya. Langsung ke channelnya aja ke Pak Ape. Boleh. Itu dia, saling melompat. Oke. Zaman force langsung dikeluarkan. Satu terakhir Kuroki masih berhasil selamat. Wow. Kuroki masih berhasil untuk kabur. Masih berhasil untuk menyamakan diri. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena menjadi korban plus Cyrus yang berhasil tadi mendapatkan poin ketambahan untuk sekarang. Mereka mendapatkan 2 player. Oke, mid ini bakal coba untuk didorong sama YSKL, tapi harusnya tidak akan menjadi sebuah jawaban pasti. Bagaimana RRQ menutup kerugian atas hilangnya Kuroki kedua kalinya, Bang KB? Nah ini dia nih trade-nya, tapi masih di target Cyrus. Yap, di tempat yang lain Cyrus ya dikejar. Tapi membuat sekarang dari Super Dan hanya akan menghantarkan dirinya menjadi notifikasi. Itu kenapa flicker, karena dia dikejarnya sama si Sora. Udah pasti ya. Iya. Udah pasti apalagi dalam keadaan Thunder. Dan sekarang Turtle setup. Oke, di tempat yang lain. Dan sekarang Arvi-nya dari Zaman yang memang sudah diaktifkan. Akankah Pri untuk bisa mengatakan damage-nya. Sementara sekarang Arvi kehilangan dari seluruh target yang ingin dia dapatkan. Di tempat yang lain ada Idok. Hampir menjadi korban. Yap, dan tidak ada pertukaran nyawa ya yang kita lihat. Hanya ada satu buah turtle yang diamankan oleh RRQ Hoshi. Tapi keadaannya ini sempat masih tetap dipegang sama Alter Ego loh. Ya apalagi Ninonya ya, dia udah selesai dengan Oracle. Jasa Spoldron juga. Dia makin sulit untuk menumbangkan Nino ketika emang damage-nya ada di Kuroki. Dan emang harus kayak di shutdown banget. Tapi dari tadi Nino, not even Purify, dia aman banget di belakang. Karena nggak ada gangguan untuk dia. Oke. 1.500 sekarang ya yang dipegang sama Alter Ego, tapi itu nggak terlalu jauh. Yang dimana masih sangat-sangat bisa dikejar oleh RRQ Hoshi itu sendiri. Karena modal dari Kuroki juga ini belum terlalu terasa ya, baru selesai ke Demon Hunter Sword aja. Demon Hunter Sword menuju ke Golden Staff, mid lane. Oke. Wah, ini Arvi udah OTW. Oke. Dan bedanya ini ya. Cyrus akan menuju ke Sky Pierce juga setelah Glowing One. Dia akan sifat mungkin menjadi eksekutor sepertinya. Karena butuh damage-damage yang bisa langsung instant kill. Terutama kalau misalkan kombonya udah keluar dari Super Ken dan juga Super Dan. Oke, tapi sekarang keadaan sepertinya cukup mereda. Whip. Dapat tukar satu player. Akankah mau di follow up damage sampai itu dan dia menimbulkan. Namun sekarang Nino masih berhasil kabur. Ada beberapa storm skill tadi seperti udah langsung dikeluarkan. Sementara Super Dan kembali menjadi korban. Idok yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri di dalam satu kotak reward manipulasi depan berbeda. Aleknya pun lejap seketika. Namun Nino merasakan hal yang sama. Yap, itu dia. 2 tukar 1. Masih terbilang Alter Ego, mereka punya trade yang lebih layak pastinya. Sementara itu Nino dengan Purify yang tidak tertrigger juga, dia selalu bisa untuk menjadi garda terdepan dan memakan berbagai macam sumber. Tapi lihat, Oke, 1v1 situation. Super Ken masih sempat kabur. sakit banget ya Zuke. Damage-nya cukup besar loh. Udah pasti ya, pelan-pelan juga udah mulai berasa, apalagi dari pasifnya juga. Dan sekarang Lord Up. Target orang dulu kan seperti biasa Alter Ego, karakter mereka
Lordnya, objektifnya akan dilepas. Dan sekarang dengan keuntungan yang mereka dapatkan, mereka coba buat poke dikit. Memaksa RRQ datang ke area dari Lordnya. Oke. Oh, Idoknya udah mulai lari. Buset. Oke. Sementara itu, sedikit lagi epistrisa dari Lord yang akan menjadi milik siapa. Lordnya berhasil diapakan oleh Yasuke, namun Kuroki masih terlalu berani tadi untuk bisa masuk dan mengantarkan damage-nya. Mencoba ya untuk memberikan damage, tapi untungnya juga Kurokinya nggak tumbang. Lord langsung spawn di area bottom lane untuk Alter Ego. Jadi dia langsung ya, coba buat di manage juga untuk 3 lane push. Apalagi dengan keuntungan 3.000 gold. Sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh. Tapi sekali lagi ya, RV-nya dari tadi juga nggak ada gangguan, nggak ada sentuhan dari depan atau belakang. Untuk RV yang bebas banget. Reward calculation. Yap, dan itu dia sebuah serangan dilakukan. Cyrus berhasil diambil, sekarang waktunya RV bersinar ke tapi targetnya begitu jauh hingga membuat dirinya tidak bisa memberikan sebuah damage balasan, tapi Super Dan malah maju ke area terpadu di ujung-ujungnya. Flicker terbuang. Yap, itu dia sebuah kombinasi reroll manipulation ditambah lagi dengan special migration. Ngebuat Yasuke dan Cyrus tadi sebenarnya Yasuke terlalu dalam juga nggak sih? Iya. Overdrive. Dan mungkin hanya ingin mendapatkan satu mid lane turret. Malah nggak dapat sama sekali buat sekarang. Objektifnya lepas, Lordnya juga akan dibebaskan begitu saja di area bottom lane. Dihancurkan dengan cepatnya. Dan gamenya jadi reset dulu. Tapi lihat goldnya, ketarik jauh banget. 1.500 gold ke RRQ. Yes. Ya skillnya juga masih terjaga banget ya. Di belakang, wop. Berhasil menendangkan Cyrus dan Cyrus tidak bisa kabur banget tuh sekarang. Coba lihat Alex. Masih berusaha Alex, berhasil langsung saja menyelamatkan diri 4 player yang tersisa sekarang dari Alter Ego. Sementara Arki terpisah. Mungkin bisa selamat dengan kejaran Super Dan. Tapi tidak dengan adanya single target lock dari Idok. Yang langsung mengunci ke arah Cyrus. Wah, tapi ini satu nama, Yeskiel yang dari tadi benar-benar gak terganggu. 4-0-6. Iya. Positioning yang sangat menarik sekali. Tidak bermain dengan agresif, bermain dengan team play, RWM yang tidak pernah rugi. Sehingga RRQ selalu punya damage yang cukup untuk melakukan eksekusi. Yep, apalagi tadi pas di tengah momennya bagus banget ya. Langsung kena pinggiran ujung reward manipulation. Itu, yang penting kan pinggirnya, immobilize effect-nya. Yep. Nah, apalagi dengan adanya Idok tadi, Flicker, The Way of the Dragon, main pick off. Karena benar aja untuk di game yang terakhir nih, RRQ yang main pick off. Nah sekarang harus Supercam berhasil menangkap karena satu player. Cyrus kembali menjadi korban, namun sekarang RV-nya di bagian belakang cukup free untuk bisa mengatakan damage-nya. Akankah RV bisa langsung melegang bebas? Namun 1-1 sejauh ini Super Dan lenyap. Wow, ini team fight yang benar-benar tight banget pastinya dari keduanya. Tapi again ya, mengetahui Cyrus tidak membawa Purify. Itu yang dimakan Super Ken? Yap. Dan Super Ken berusaha untuk bisa kabur, tidak untuk waktu yang lama. Menjadi santapan untuk RV. Oh, Idok. Oke. Masih ada Sekarang Purify. damage dari Kuroki sudah sangat-sangat berasa menuju ke arah Nino. Iya, bahkan bukan cuma Nino, Alex juga udah sangat-sangat bisa diinisiasikan ya dengan damage dari Kuroki, Bang Abe. Nah, makanya pelan-pelan nih. Temponya udah mulai bergulir. Tapi Oke. awas, Idok. Waduh sakit banget sama Porsche. Coba lihat itu. Chrono Dash dan juga Secret Vision. Dari RV tidak terbendung. Ya, Harith ya, udah mulai dapetin spike-nya juga. Oracle dari Alec semakin superior lagi di lini depan. Dan Nino, yang saat lagi mungkin punya Dominance Ice. Gak mudah untuk bisa ditumbangkan. RV juga belum di take down. Divine Glaive udah ready banget dengan damage yang begitu masif tadi diberikan. Dan Cyrus, walaupun dengan flicker dari tadi ketangkep. Walaupun Skypitch-nya gak maksimal tapi masih mencoba dengan Ice Queen One. Yep. Dan kembali sekarang area dikuasain oleh Alter Ego plus Cyrus dapat perform buff. Iya, dikasih kayaknya. Iya, RV sekarang nih wajib dapat juga Oh nih. iya, kasih aja. Kasih aja. Udah waktunya. Benar. Karena kan balik lagi ya. Kuroki. Oke, Kuroki cukup berani. Kuroki Wow. dekat saja dan RV down. What? Kuroki. Big play dari Kuroki ternyata dapat Blazing Duet. Ketika emang RV-nya nggak siap tadi barusan kan. Iya, dia belum ada juga Winter harusnya. Mau set up duluan ke area dari Lord tapi nggak sempat. Lordnya bakal bisa di defense kalau buat sekarang. Wow, sebuah gameplay agresif berani by Kuroki loh. Wah gila. Barbar. Barbarly. Dan itu dia karena mungkin mengetahui juga ke arah purple buff yang bakal dikasih ke RV. Dikejar, gak ada Winter. Akhirnya dengan kalkulasi damage yang bagus banget juga Kuroki. Bahaya sih. Wah ini dia. Pemain yang punya clutch factor. Buset. Faktor yang bisa membalikkan keadaan ketika lagi dalam keadaan yang under. 2.500 gold ketahan di situ. Alter Ego sekarang dalam keadaan 5 lawan 5 lagi. Set up lagi.
Karena ingat, ini Blazing Duet area of effect akan sangat mematikan. Kalau Alter Ego lagi dalam keadaan yang benar-benar terkurung semuanya, apalagi kena Super Dan dengan ada Stormbind. Ya, ini Kuroki heart rate-nya tinggi juga ya. Iya. Langsung. Habis dapat momen. Cuma Ya. tadi ekstrim pisan itu gerakan dari Kuroki itu ya. Iya. Real. Itu real ekstrim itu. Udah pasti ya, mendebarkan. Tapi itu bagus banget sih. Dia punya Bagus banget. kalkulasi yang luar biasa. Nah itu dia kan faktor clutch-nya jadi ada. Yang tadinya Lord-nya mungkin bisa dipakai buat push untuk Alter Ego. Jadi batal semuanya. Karena Alter Ego kalah jumlah. Oke. Tapi untuk sementara itu juga terlihat bagaimana power spike sama-sama udah mulai bisa didapatkan oleh keduanya. Tinggal momentum yang dicari. Nino sakitnya sih tuh. bonyok ya. Udah pasti ya. Di momen-momen mid game, late game seperti ini udah pasti Nino bakal jadi target utama. Dipukulin terus sama Kuroki yang punya di mana Hunter Sword. Dan Winter Crown. Blazing Duet Winter. Tentu akan menjadi jawaban bagi Kuroki. Dia nggak bakal bisa terkena damage. Nggak bakal bisa diapa-apain. Dia benar-benar tetap bisa mengeluarkan Blazing Duet damage-nya. Yap. Dan kali ini sudah mulai terlihat setara. Bahkan RRQ juga mereka bisa ngasih pressure yang lebih kerasa juga untuk Alter Ego nih. Dengan masih adanya outer middle turret. Secara vision harusnya lebih enak. Udah pasti ya. Mhm. Queen Swing, Shiazuke biar nggak kena burst berarti. Winter juga dari Super Ken udah siap di sana. Still like Blade. Akan menargetkan next itemnya tentu ke arah dari Oh, dapat. Oke, dan berhasil mendapatkan kekerasan satu play. Tapi Arfi Zaman pada bagian belakang mencoba untuk bisa mengatakan DP balasan pula. Tidak ada yang tumbang. Disengage. Yap. Relax kembali semuanya. Langsung ya. Relax lagi tapi Ido. Buset, Idok menendang gitu. Belum ya? Enggak. Oh, konsil. Wahey! Berhasil menendang ke arah dari Alex, tapi Alex masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Bahkan untuk sekarang Arfi. Winter Crown-nya dikeluarkan, Arfi bisa menyelamatkan diri. Tapi sekarang Sabar Forza udah aktif. Kuroki-nya down, Arfi-nya selamat. Damage semakin besar. Super Cat-nya tertinggal. Winter Crown akan gak bisa menyelamatkan diri dan Super Cat. Wipe out? Karena tidak untuk waktu yang lama. Wipe out. Bottom lane bakal didorong sepertinya. Wah, mereka gak butuh Lord. Mereka bakal coba untuk maksimalin satu wave di arah bawah. Oke, hanya ada beberapa puluh detik lagi kesempatan untuk Alter Ego membuat RRQ harus tetap berada dan bertetangga dengan logo Infinix di dasar dari klasmen. Alter Ego menolak river sweep dan masih mengalami mimpi buruk bagi RRQ Hoshi. 4 kali kekalahan beruntun yang harus mereka hadapi. Tapi Alter Ego membuktikan improvisasi yang luar biasa sedari minggu pertama. Masih belum mendapatkan match win. Masih harus menunggu proses yang selalu dipertanyakan. Tapi seperti biasa Alter Ego yang memilih team fight, dan team fight yang tidak bisa dielakkan. Sehingga itulah yang menjadi senjata utama dan selalu menjadi keunggulan dari Alter Ego. Tapi itu momen seketika banget. Dengan upaya inisiasi duluan dari RRQ yang ternyata di counter dengan baik. Yap. Ditambah lagi dengan adanya Yasuke yang menutup lini belakangnya. Dia udah punya Endless, dia udah punya Queen Swing, jadi nggak perlu takut untuk